Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat di pertemuan pagi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam seri pengantar. Sekarang kita akan masuk ke dalam mengenal penulis kitab dulu. Penulis dari kitab Manhajus Salikin adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di. Keduanya boleh dibaca demikian. Boleh As-Sa'di, boleh As-Sa'di. Dan beliau itu di Unayzah, Provinsi Qasim, Kingdom of Saudi Arabia, atau beliau di Kerajaan Arab Saudi. Jadi ini termasuk ke dalam bagian dari Najd. Jadi kalau dianggap Najd itu dari Ha'il, Qasim, kemudian ke arah Riyadh, ke arah Ahsa. Itu semuanya adalah Najd. Semuanya adalah Najd. Ya. Nah, Naizah itu Qasim itu kalau dengan Qasim itu ada provinsi Qasim. Itu di dalamnya ada Buraidah, ada Bukairiyah, ada Munaizah, ada Mulaidah. Nah, Naizah itu dekat dengan Buraidah. Kalau kampus Universitas Qasim, dulunya Lipia cabang Qasim, tempat mengajarnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga mengajar di situ. Itu di Mulaidah, ya agak jauh dari Buraidah. Mulaidah, ya, dekat ke arah Bukairiyah. Dan di Unayzah, dan Qasim ini juga merupakan salah satu kota santri ya, karena di Saudi itu cukup kental aroma Islamnya, dan juga penghasil ulama. Jadi provinsi Qasim ini termasuk salah satu provinsi penghasil ulama. Banyak termasuk mufti Saudi sekarang, Syekh Shalih Al-Fauzan juga dari sini, dari daerah Qasim. Penulis kitab Minhatul Alam, bagi yang tahu, juga Abdullah Al-Fauzan juga dari sini, dari Qasim. Tentu ada Syekh Al-Humaid Hamad ya. Hamad itu juga anaknya sekarang jadi salah satu imam, Shalih bin Humaid. Abdullah bin Umaid itu juga dari sini. Banyak ulama-ulama, tentu Syekh Shalih Al-Utsaimin juga dari sini, dari Unayzah, dan tentunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau lahir di 12 Muharram 1367 Hijriah atau 8 September 1889 Masehi. Jadi sekitar menuju abad 19 ya, akhir abad 19 menuju abad 20. Jadi beliau termasuk ulama kontemporer, masih dekat-dekat dengan kita. Ya, jadi beliau mengalami beberapa juga gejolak awal tahun-tahun segitu. Beliau wafat di 23 Jumadil Akhir 1376 Hijriah. Ya, sekitar 1957. Indonesia merdeka, beliau masih hidup. Ada antara quotes yang beliau miliki itu, beliau sangat menjaga waktu, dan pernah beliau jalan lewat orang-orang yang sedang nyantai-nyantai. Beliau berkata, kalau saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli waktu kalian. Sungguh 24 jam itu tidak cukup bagiku. Atau apa makal ya, saya nukil ke sana makal. Jadi saya quotes beliau begitu, bagi beliau 24 jam nggak cukup. Ya, kalau beliau bisa beli waktu orang-orang yang nganggur-nganggur itu, beliau akan beli. Dan gitulah bagi orang yang produktif 24 jam sehari itu nggak cukup. Hatta kadang tidur tuh ngerasa buang waktu. Tidur tuh ngerasa buang waktu. Bahkan sebagian ulama dahulu, mereka makan pun ngerasa buang-buang waktu. Sebagian ulama bahkan disuapin makannya, saking dia nggak mau buang-buang waktunya.
Jadi data biografi singkatnya, jadi beliau dilahirkan di Indonesia dan ibunya wafat saat berusia 4 tahun, dan ayahnya wafat saat berusia 7 tahun. Sehingga beliau tumbuh yatim piatu. Kemudian beliau diasuh oleh istri ayahnya. Jadi ayahnya poligami. Nah, jadi dibawa oleh ibu tirinya. Nah, ini ibu tiri yang baik ya. Ibu tiri yang baik. Dan di antara tradisi orang Arab memang yatim piatu itu ya nggak kayak di Indo, mungkin ya. Terus ditelantarkan begitu aja. Kalau di sini keluarganya kuat. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, yatim piatu sudah pasti diurus oleh keluarganya yang masih ada. Entah itu bibinya, entah itu pamannya, entah itu kakaknya. Itu seakan-akan ya keluarga, karena memang keluarga ya nggak akan lagi. Diurus gitu, dengan baik. Kalau kita kan kalau ada bapak ibunya meninggal seakan-akan sudah hidupnya seadanya. Hidupnya menyedihkan. Tapi kalau di tradisi orang Arab tidak demikian. Pasti ada yang nanggung. Pasti ada yang memastikan dia hidup dengan baik. Nah, itu adalah satu poin positif orang Arab. Mereka secara keluarganya bagus sekali. Kemudian beliau setelah agak dewasa tinggal bersama Hamad, kakaknya. Mendorong untuk mengikuti halaqah ilmu serta mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, inilah salah satu juga tradisi orang Arab dalam kalau dia paham ilmu. Biasanya kalau dia ngerasa dirinya tidak bisa belajar, gitulah ya. Ngerasa dirinya bukan orang yang sebutannya bukan orang yang kuat dalam pembelajarannya, maka dia pun mendonasikan hartanya. Ya, jadi dia mendorong untuk mendonasikan hartanya dan membiayai para penuntut ilmu. Membiayai para penuntut ilmu. Nah, ini juga itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga beliau didukung oleh kakak dan adiknya. Kakaknya biayain dia kehidupannya, kemudian adiknya yang bantu dalam penyediaan alat tulis. Beliau menulis. Jadi Syekhul Islam nggak jadi Syekhul Islam kalau nggak ada kakak dan adiknya. Dan tidak pernah ditulis. Jarang ada yang mengetahui bahwasanya Ibnu Taimiyah itu nggak pernah kerja. Ibnu Taimiyah bisa jadi Ibnu Taimiyah karena hidupnya ditanggung sama kakak dan adiknya. Itu salah satu yang bagus gitu. Budaya bagus dalam orang-orang Arab itu begitu. Mereka kalau paham gitu ya salah agama dan mereka ngerasa saya bukan untuk menuntut ilmu, saya bisanya jadi donatur, malah jadi donatur dan tidak ngatur ya. Donatur yang tidak ngatur. Dia udah donatur kasih aja kasih. Dan di sini memang saya temukan sendiri ketika di sini juga demikian. Banyak donatur tuh yang nggak ngatur, pokoknya saya ngasih aja, ngasih uang. Kalau ada bantuan selesai, kalau dia nggak pengen dikenal namanya, dia nggak pengen, oh ini saya yang biayain dia gitu ya. Di Indo belum muncul seperti itu. Dan justru banyak donatur yang ikut ngatur, seakan-akan dia lebih paham. Nah, tidak baik, itu tidak baik. Nah, jadi para ulama, orang-orang Arab itu yang kalau yang ngerti agama paham peran. Dia memang tidak semua orang itu bisa jadi ulama. Paham peran. Jadi kalau di antara kita mungkin merasa bukan atau tidak bisa jadi ulama, jangan tinggalkan majelis ilmu, tapi fokuslah menjadi agnia, jadi orang kaya yang nanti akan menanggung hidup para ustadz-ustadz. Itu yang belum dimuncul atau dan penuntut ilmu ya. Jangan cuma sekedar membangun gedung, membangun masjid, tapi tidak membangun orangnya, tidak membina orang-orangnya. Itu yang masih kurang di Indonesia ya. Kemudian beliau dikenal dengan kecerdasan yang menonjol serta semangat yang sangat besar dalam menuntut ilmu. Saat dia bisa menghafal Al-Quran pada usia 11 tahun. Dan poin dalam menghafal Al-Quran itu adalah hafal Al-Qurannya ya. Jadi jangan samakan kita juga dengan orang-orang Arab. Bagi mereka menghafal Al-Quran itu seperti menghafal puisi.
karena itu bahasa mereka. Kalau kita menghafal Al-Quran akan sulit, karena itu bahasa ajam, bahasa luar, bahasa asing. Itu bagi kita lebih sulit menghafalnya dibanding orang-orang Arab. Jadi ikutilah dengan pace kita sendiri. Kalau kita memang sanggupnya seayat sehari, ya jalankan. Mungkin kita punya cuman sanggupnya setengah halaman 1 minggu, jalankan. Karena al-muhim, yang paling penting itu adalah menghafal Al-Qurannya, bukan kapannya atau secepat apa kita menghafal Al-Quran. Enggak. Yang paling penting itu kita berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi hafal, meskipun ya lama gitu, nggak apa-apa. Butuh 10 tahun, 20 tahun, nggak apa-apa. Hafal Al-Quran. Nggak usah apa, pengen segera hafal 3 tahun. Lalu tujuannya apa? Tujuannya kayak biar dikenal, bisa ngafal Al-Quran 3 tahun. Nah, bukan itu tujuannya. Tujuannya itu adalah ngafal Al-Quran. Dan yang paling penting lagi, nggak mengamalkannya. Jadikan Al-Quran proyek hidup. Hafalkan Al-Quran. Dan tentunya dipahami. Yang paling mudah tuh dengan baca tafsir yang ringkas. Dan sekarang sudah banyak pilihannya. Ada Mukhtasar fi Tafsir, ada Tafsir Muyassar, gitu. Dan juga tafsir-tafsir lain yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu yang bisa kita pakai. Gitu ya. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Bukan sekedar dalam tanda kutip seperti mantra yang dibacakan komat kamit tanpa memahami kandungan. Ya, tanpa memahami kandungan. Kemudian juga beliau menghafal banyak matan di ilmu syar'i dan berbagai cabang ilmu juga tujuannya sama, untuk memahami ilmu syar'i. Nah, jadi hafalan tuh yang mendorong untuk memahami ilmu syar'i, bukan sekedar dihafal aja, sekedar dihafal saja. Kemudian Syekh Sa'di menuntut ilmu pada para ulama negerinya serta para ulama yang datang ke sana. Nah, karena Riyad dan Qasim itu dulu juga memang orang-orang rihlah ke situ gitu. Orang-orang rihlah ke daerah sini untuk bertemu ulama-ulamanya. Karena ini kan tadi tempat seperti kita sini para ulama juga. Beliau langsung mengajar, ya, beliau duduk mengajar pada usia 23 tahun. Kemudian terus mengajar dan wafat 23 Jumadil Akhir. Kalau dihitung ya sekitar 70 tahunan ya, lebih. Dan tentu sekali lagi, tujuan kita belajar itu untuk beramal. Kalau Allah berikan kemampuan kita untuk mengajar orang lain, alhamdulillah. Kalau tidak, apa-apa. Sekali lagi, jangan kita balap-balapan pengen segera muncul, pengen segera menjadi ustadz, dan semisalnya. Tidak perlu. Pilih apa yang menuntut ilmu itu, pilihlah peran yang akan kita ambil. Tidak menjadi ustadz di keluarga, atau mungkin kita menjadi ustadz kampung. Nggak perlu kita juga menjadi dai nasional. Gitu. Nggak semua orang memang takdirkan demikian. Artinya dalam hati kita ada sesuatu. Fisik. Jangan sampai menuntut ilmu kita ditunggangi oleh syaitan. Sehingga fokusnya kepada hasil saja. Tidak kepada proses. Dan juga kepada tujuan utamanya, itu beramal. Dan terus guru-guru Syekh Sa'di, yang pertama Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asyubul, Syekh Salih bin Usman Al-Qadhi, Syekh Muhammad bin Aziz Al-Mani, dan Syekh Muhammad bin Al-Amin Mahmud Asy-Syanqiti di Syangqit, Eropa sana dekat, di Afrika sana dekat Maroko dan Spanyol, ya, kalau tidak salah Mauritania.
Shinqiti, terkenal dengan hafalan dan metode menghafal Quran yang sangat kuat. Ternyata menurut beliau ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma'ruf. Kemudian ada Syekh Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Bassam, penulis kitab Taisirul Alam bagi yang tahu. Kemudian Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaghi dan Syekh Abdul Aziz Muhammad Salman. Ini menulis profilik, banyak sekali karya tulisnya. Banyak karya tulisnya Syekh Muhammad Salman itu. Sekarang saya koleksi sebagian di sini. Juga Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil. Nah ini beliau itu digelari sebagai Syekhul Hanabilah fi asrihi, saat beliau masih hidup. Beliau adalah Syekhul Hanabilah. Ya minimal di sinilah di Saudi. Dia belum cerdas sekali. Ya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil. Beliau tadi punya beberapa karya tulis. Yang pertama ada Manhaj Salikin yang akan kita pelajari. Ini fikih dasar. Ini untuk tingkat SD sebenarnya. Nanti kita singgung. Nah, kemudian ada Taisir Karimur Rahman. Itu ada tafsir beliau, tafsir As-Sa'di. Ada bahasa Arab cuma 1 jilid. Diterjemahkan Indonesia jadi 8 atau berapa jilid. Saya kurang tahu. Beliau juga punya Taisir Latifil Mannan fi Khalas Tafsir Al-Quran, yaitu ringkasan tafsir Al-Quran. 1 jilid saja, sekitar 200 halaman. Harganya juga lebih murah, cuma 300.000 di Indo. Terakhir saya cek. Kemudian cek lagi. Adalah Qawaid Fiqhiyah. Sudah. Ini ada kaidah fikih, belajar kaidah fikih, dan kami sudah punya sempat bikin daurahnya sudah selesai. Kelasnya sudah selesai. Untuk Qawaid Fiqhiyah. Safatu Usul Fiqhi, jadi beliau juga dalam usul fikih punya. Ini ringkasan dari Mukhtasar Tahrir. Ya, ringkasan dari Mukhtasar Tahrir. Ringkasan dari Safatu Usul Fiqhi, tapi ini ringkas sekali. Cocoknya untuk daurah sehari itu kelar, maka Safatu Usul Fiqhi ini cocok. Akhirnya ada Qaulus Sadid dalam Tauhid. Itu syarah kitab Tauhid yang sangat ringkas. Itu Al-Qaul As-Sadid. Karya beliau masih banyak sekali. Dan beliau punya Majmu' Fatawa Rasailnya sekitar 30-an jilid. Jadi beliau punya karya tulis yang banyak. Karya tulis dalam Majmu'ah As-Sa'di ya, kalau tidak salah judulnya. Itu fatwa beliau, kitab beliau semuanya di situ. Sekarang kita masuk pada mengenal kitab Manhajus Salikin. Apa sih kitab Manhajus Salikin? Sebagian orang mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab tanpa madhab. Jadi terlepas. Karena jawabannya adalah salah. Kitab Manhajus Salikin adalah kitab madhab Hambali. Dan sudah sempat kita singgung waktu itu. Dan sekarang kita akan lihat faktanya. Untuk kita tuh spesifikasi dari kitab Manhajus Salikin. Adalah madhabul apa? Manhajus Salikin. Jadi kembali lagi ini adalah kitab madhab Hambali. Nah, kitab madhab Hambali. Ya, jadi bukan kitab yang tanpa madhab sebagaimana diklaim sebagian orang. Nah, nanti kita lihat ada bukti-buktinya ya. Nah, metode umum menyusun kitab ini adalah itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Fokus satu pendapat saja secara umum mengikuti madhab Hambali dengan tarjihat Syekh Sa'di. Jadi tarjihatnya. Jadi pada pilihan-pilihan fikih dari Syekh Sa'di. Kemudian mengumpulkan pokok bahasan fikih yang penting yang diketahui umum. Jadi ini masih sangat simpel kitabnya. Ini sangat simpel, jadi belum menyentuh pembahasan yang rumit. Yang rumit-rumit nanti kita pelajari di Dalil Talib setelah Manhajus Salikin, insyaallah. Karena ada menyatakan dalil utama
Jadi dalil-dalil yang dalam Majelis Salikin juga bukan dalil-dalil yang lengkap, tapi yang utama saja. Nah, kalau di total permasalahan fikih yang dibahas sekitar 679 permasalahan fikih, dan ini masih lebih sedikit dibanding kitab Zad. Zad itu sekitar sampai 3.000 permasalahan fikih. Dalil tauhid itu sekitar hampir 2.000. Ya. Jadi masih kurang, masih jauh. Jadi jangan merasa bahwa manhaj sekali lagi jangan merasa belajar manhaj salikin sudah hebat, gitu. Udah belajar manhaj salikin satu kitab full. Enggak, ini masih level anak SD. Ini masih level anak SD, masih pemula sekali. Nah, total ayat yang di Al-Quran juga sekitar mungkin cuma 50 ayat lebih, dan hadisnya sekitar 250-an lah hadis. Jadi masih sedikit sebenarnya, masih sedikit. Dan syarah penjelasan dari kitab ini banyak. Nah, di antara yang terkenal itu pertama Ibhajul Mu'minin, karya Syarh Mahdi Salikin karya si Abdullah Jibrin. Ini diambil dari daurah, kemudian dibukukan. Ya, jadi transkrip dari daurah Manhajus Salikin. Nah, kemudian ada Syarah Manhajus Salikin dari si Abdullah Al-Ghufaili. Ini kitab yang akan kita pakai sebagai rujukan utama ya. Sebagaimana kita sebutkan di kontrak kelas. Ini adalah karya muridnya Syekh Aqil, Ibnu Aqil. Yang Ibnu Aqil ini tadi adalah muridnya Syekh Sa'di. Jadi ini adalah murid dari muridnya Syekh Sa'di. Kemudian ada Syarah Manhajus Salikin karya Syekh Sulaiman Al-Qusair. Ini profesor di Qasim University. Yang beliau punya syarah ringkas Manhajus Salikin. Kemudian ada Buhatul Muqtasidin Syarah Manhajus Salikin karya Syekh Ahmad Az-Zuma. Masih banyak lagi ya syarah-syarah yang lain tidak kita sebutkan di sini. Yang jadi tujuan kita nomor 2. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa bukti bahwa Manhajus Salikin ini adalah fikih madzhab Hambali. Nah, bukti pertama adalah pernyataan Syekh Sa'di sendiri dalam surat-surat yang beliau kirim ke muridnya Ibnu Aqil. Jadi Syekh Sa'di berkata dalam suratnya kepada muridnya Syekh Abdul Aziz bin Aqil, ya, beliau berkata wal fiqhu bi kitabin ikhtasarnahu fasara ya aqallu min jami'il mukhtasarat allati harusnya di situ ta'rifunaha bi mukhtasaril muqni. Nah, jadi belajar fikih menggunakan kitab yang kami ringkas. Jadi beliau sedang cerita di atasnya itu sudah menceritakan kurikulum yang beliau gunakan mengajar anak-anak, gitu. Ajar anak-anak remaja, anak-anak SMP, itu yang anak-anak remaja. Nah, jadi beliau katakan fi fikih tauhid ada salah satu usul aqidah wasithiyah, ya. Dan fikih dengan kitab fiqh bi kitabin ikhtasarnahu. Ya, kalau Syekh Al-Ba'sam itu cerita ini untuk kurikulum SMP kalau tidak salah, saya lupa, bukan SD, sekitar SMP. Ya, remaja-remaja masih muda, masih kecil. Intinya begitu. Nah, jadi beliau katakan ini dengan kitab yang kami ringkas sendiri lebih ringkas daripada Mukhtasar Muqni, maksudnya adalah Zad Al-Mustaqni. Kemudian minal Umdah, maksudnya Umdatul Fiqih, Tasarat, Asmin Hakul, Asgoru, Min Hakul Luha. Ya. Jadi ini lebih ringkas dari Mukhtasar Muqni, Al-Umdah, lebih ringkas dari semua ini ya. Ya. Ini dalam Ajwibah An-Nafiyah An-Asail Waqiyah. Ini kumpulan surat-surat Syekh Sa'di. Ya. Salah satunya dalam Majmu' Al-Mu'allafat Ibn Sa'di nomor 4. Jadi ini dalam Fidom ini atau Fidom ini Majmu' Mu'allafat Syekh Sa'di, sekitar berapa puluh jilid ya, 30-an lebih. Ada yang kitabnya juga terpisah di Al-Ajwibah An-Nafiyah An-Masaili Al-Waqiyah. Kemudian dalam surat yang lain, Syekh Sa'di juga berkata kepada saya bahwa
Waqad dzakartu laka anna rasma durusihim fil akhirati awwalan. Nah, jadi saya cerita saya kasih di antara guru yang bagus tuh benar-benar bikin kurikulum. Ya dulu jadi saya bikin akidah wadiyah. Akidah dulu ba'da hifdzihim li aqidati Syekhul Islam min Syekhul Islam al-Wasithah wa Salasatul Usul syara'u fi mukhtasar fiqh. Saya fikih. Taqribu tulihi taqribu tulihi nisfu matn zat. Jadi ukurannya setengah dari zat. Ini bukan setengah dari zat ya. Jauh sekali. Ini seperenam karena zat sini 3.000 masail, sedangkan majelis lagi sekitar 600-an ya. Mungkin seperenam lah. Yakni takribu istina waraqah. Kalau di zaman beliau sekitar 20 halaman. Mutawassitun mutawassitah. Jamak Tuhan min kutubil ashab. Nah, saya kumpulkan dari kitab-kitab di kalangan para ashab. Nah, ashab itu adalah istilah untuk menunjukkan ulama ul madhab. Biasanya kalau kita menyebut ashab itu banyak yang salah menerjemahkan sebagai sahabat. Jadi kalau ashab dalam istilah ilmu hadis itu biasanya murid. Maksudnya adalah murid dekat. Jadi kalau disebut dengan ashabuz zuhri, maksudnya adalah murid-murid dekat az-Zuhri. Itu juga kalau Imam Ahmad punya ashabul Imam Ahmad, maksudnya adalah murid-murid Imam Ahmad. Jadi bukan sahabat Imam Ahmad, ini salah. Kalau sahabat Imam Ahmad itu Ibnu Ma'in. Tapi Ibnu Ma'in itu tidak disebut ashab Imam Ahmad. Ashab Imam Ahmad itu murid-murid dekat. Jadi salah ya, bisa menerjemahkan ashab itu sebagai sahabat-sahabat. Ingat, ashab itu kalau dalam ilmu hadis itu dia sebagai murid dekat. Itu dengan ashab. Adapun dalam istilah fikih, ashab maksudnya ulama satu madhab. Ulama semadhab. Jadi jangan salah. Ulama satu madhab. Misalnya, min kutubil ashab berarti jadi saya bilang ambil dari kitab-kitab madhab Hambali. Kan beliau sendiri bermadhab Hambali. Dan sudah ma'ruf Najd itu untuk ulama Najd itu di situ madhab yang dominan adalah madhab Hambali. Nah, ini adalah bukti otentik tekstual, berupa teks yang dikumpulkan terdiri oleh muridnya Abdullah Abdul Aziz bin Aqil. Ya. Nah, kemudian ada juga bukti-bukti dari pernyataan dari murid-murid beliau. Ini saya ambil dari Syekh Aqil tentunya. Syekh Abdul Aziz Aqil dalam pengantar beliau untuk kitab Manhajus Salikin, Tahqiq Al-Khudairi menjelaskan bahwa kitab yang dimaksud saya di dalam surat-surat tadi itu adalah Manhajus Salikin. Nah, dari tersebut memang merupakan tulisan Syekh Sa'di. Nah, jadi tinggal dicek. Nah, ini referensinya. Manhajus Salikin dicetakan Madrul Lapang. Kemudian murid beliau lain Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis kitab Taysirul Alam, juga menyatakan bahwa kitab Manhajus Salikin ini merupakan matan ringkas dalam mazhab yang dan saya menuju untuk anak-anak, untuk remaja. Ya, jadi kita memang ya seperti salah satu usul kalau kita belajar satu usul itu juga untuk anak-anak ya. Ini juga kita untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Ini beliau lakukan karena matan mazhab yang masyhur tidak bisa beliau ajarkan karena sulitnya ibarat matan. Karena mungkin beliau ngerasa sulit untuk anak-anak remaja, maka beliau tulis sendiri. Ya, beliau tulis sendiri. Karena sebagian pendapat mutaman madhab beliau anggap marju, sedangkan pendapat lain dan madhab beliau anggap lebih kuat daripada pendapat muktaman tersebut. Nah, jadi saya saat ini juga tidak keluar dari madhab Hambali. Semua pilihan fikih, pendapat fikih yang dalam madhab Hambali itu semua masih internal madhab Hambali. Karena madhab Hambali sendiri ada khilaf. Nah, beliau memilih pendapat lain yang masih dalam koridor madhab Hambali. Jadi madhab Syarikin 100% madhab Hambali, meskipun tidak 100% muktamad, tidak 100% pendapat resmi, tapi masih madhab Hambali. Nah, bukti ketiga, pernyataan dari para pensyarah, dari penulis pensyarah kitab juga mengamini hal-hal tadi. Misalkan dalam Muqaddimah Ibhajul Mu'minin di Syarah Manhajus Salikin, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin berkata, Syekh Sa'di dengan luasnya penelitian beliau terhadap karya para ulama, baik yang terdahulu maupun kontemporer, terutama karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kami melihat beliau banyak mengikuti ikhtiarat dan terjihat milik Syekhul Islam. Namun dalam kitabnya ini, Syekh Sa'di secara umum menulisnya dalam lingkup madhab Imam Ahmad.
Nah, jadi beliau tulis demikian. Kemudian Syekh Abdul Salam As-Suwair dalam ini naskahnya naskah elektronik berkata, kitab Manhajus Salikin ditulis pada asalnya mengikuti manhaj Imam Ahmad, baik dari pemilihan babnya, pengurutannya, pembagiannya, dan pembagiannya. Pengurutannya maksudnya adalah urutan babnya. Secara pembagian maksudnya adalah topik yang dibahas pada setiap babnya. Jadi lihat syarah Manhajus Salikin karya Syekh As-Suwair. Ini adalah transkrip rekaman. Sebenarnya transkrip durus beliau tentang dalam untuk Manhajus Salikin, dan penulis lain juga sama mengamini bahwa Manhajus Salikin ini memang kitab Manhaj Hambali. Jadi ini mematahkan argumen yang menyatakan bahwa Manhajus Salikin ini adalah kitab yang ditulis di luar madhab. Nah, itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Yang benar Manhajus Salikin adalah kitab madhab Hambali. Ya. Hanya setelah kita cukupkan sampai sini. Untuk mukadimah kita akan mundurkan di pekan depan ya, karena waktunya sudah mepet ya. Kalau kita akan bahas mulai mukadimah di pekan depan insyaallah taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.